Halo pemirsa, pelaku-pelaku bagian seru, gimana kabarnya di minggu kali ini? Beberapa episode lalu, pelaku-pelaku makin seru udah ngajakin Anda semuanya untuk menikmati keindahan pulau dewata Bali. Nah, di episode kali ini, pelaku-pelaku makin seru kembali hadir. Dan pelaku-pelaku makin seru kali ini bareng Pesona Wisata Tour and Travel dan mengajak para pegawai perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun yang berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 1 Caruban Kabupaten Madiun. Usai semua pegawai berkumpul di kantor PDAM Kabupaten Madiun, mereka langsung diberangkatkan untuk menikmati perjalanan menuju ke wilayah Tawangmangu. Destinasi wisata yang pertama kali kita kunjungi nantinya adalah Taman Balai Kambang yang berada di Tawangmangu. Namun sebelum sampai di Taman Balai Kambang, kita terlebih dahulu makan siang yuk di Pawon Sewu Magetan agar kita nanti semakin kuat menanjak untuk menuju ke Tawangmangu. Makan siang di Pawon Sewu ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Pesona Wisata Tour and Travel kepada para kliennya. Dengan sistem prasmanan, diharapkan pelayanan yang diberikan nantinya dapat memberikan kesan yang memuaskan bagi para kliennya. Dengan suasana yang berbeda, menyantap menu makan siang Suraya melihat ikan-ikan yang berlarian di kolam seakan menambah keguyup rukunan para pegawai dari PDAM Tirta Dharma Purabaya ini. Puas dan kenyang menyantap menu makan siang di Pawon Sewu, kami kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju Taman Balai Kambang Tawangmangu. Sepanjang perjalanan kami disuguhkan dengan pemandangan yang super keren bro. Hamparan luas wilayah Kabupaten Magetan hingga Madiun nampak dari jalan yang mulai menanjak. Kami pun telah sampai di pintu masuk dari Taman Balai Kambang Tawangmangu. Pesona Wisata kembali memberikan pelayanannya kepada pegawai PDAM karena untuk masuk ke Taman Balai Kambang kami tidak perlu lagi antri membeli tiket karena semuanya sudah dihandle oleh kru Pesona Wisata Tour and Travel. Taman Balai Kambang sebenarnya dulu sudah lama menjadi wisata di Tawangmangu, namun karena fasilitasnya yang kurang menarik menjadikan wisatawan berpikir dua kali untuk berkunjung di sana. Karena itulah pihak pengelola Taman Balai Kambang Tawangmangu akhirnya mencoba untuk merombak taman ini agar terlihat lebih menarik dengan cara merubah konsepnya. Melihat wisatawan Indonesia yang sangat suka berfoto, pihak pengelola Taman Balai Kambang Tawangmangu berinisiatif untuk merubah lapangan tenis di area taman menjadi lokasi miniatur dunia. Hingga kini, Taman Balai Kambang Tawangmangu juga dikenal dengan nama Taman New Balai Kambang Tawangmangu karena perubahan total yang terjadi pada wisata Karanganyar satu ini. Nah, di Taman Balai Kambang Tawangmangu ini terdapat banyak sekali miniatur ikon wisata dari berbagai negara, seperti Prancis, Italia, Mesir, dan tentunya Indonesia. Taman Balai Kambang Tawangmangu saat ini mengusung konsep 1001 selfie di mana kita bisa dengan mudah mencari spot foto keren khas negara lain. Jadi jika memang kamu tidak bisa pergi ke luar negeri, maka tidak ada salahnya jika berkunjung di Taman Balai Kambang Tawangmangu ini.
Di area Taman Balekambang ini juga telah terdapat aneka macam cindera mata yang tentunya bisa dijadikan untuk oleh-oleh bagi keluarga atau kerabat di rumah. Here we go. Puas menikmati destinasi Taman Wisata Balekambang, kami kemudian melanjutkan perjalanan untuk ke lokasi berikutnya, yakni hotel tempat kami bermalam nanti. Kami langsung menuju ke Hotel River Hill yang berada di Jalan Sekrincing, pintu masuk 2 Grojogan Sewu, Tawangmangu, Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan kami pun langsung diberikan kunci kamar untuk sejenak beristirahat sebelum nantinya melaksanakan malam kebersamaan bersama seluruh pegawai PDAM Tirta Dharma Purabaya, Kabupaten Madiun. Hari telah berganti malam. Masih ada beberapa rangkaian acara yang akan dilaksanakan PDAM Tirta Dharma Purabaya bersama Pesona Wisata Tour and Travel Madiun. Sebelum memulai acara, kami menikmati makan malam terlebih dahulu agar nanti tidak mengantuk ya ketika mendengarkan arahan atau motivasi yang diberikan.
Gathering yang berlokasi di ruang pertemuan Hotel River Hill. Dalam gathering ini bertemakan peningkatan dan pengembangan SDM, meneguhkan soliditas dan produktivitas tim kerja yang profesional. Nah, pemirsa Melak-Melaku, tidak hanya pegawai dari PDAM saja loh yang ikut dalam gathering ini. Namun juga dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun, yakni Bapak Iswanto. Tidak hanya acara seremonial saja, dalam gathering ini pegawai PDAM juga diajak berjoget bersama guna meningkatkan kekompakan tim kerja yang profesional. Tanggapan saya atas kegiatan yang dilaksanakan PDAM Tirta Dharma Purabaya yang dilaksanakan mulai malam hari ini, yaitu diklat dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia. Saya sangat mendukung, karena dengan cara seperti ini akan bisa selalu menyesuaikan perkembangan keadaan dengan meningkatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan kepada semua jajaran pegawai PDAM. Jika dengan demikian dari waktu ke waktu ini akan senantiasa bisa menyikapi perkembangan keadaan. Dengan demikian PDAM akan selalu eksis untuk perjalanan sekarang maupun yang akan datang. Kalau jadi untuk perkembangan sendiri seperti apa, Pak? Perkembangan PDAM luar biasa. Dalam artian saya tahu persis pada waktu saya sekda bagaimana kondisi PDAM pada waktu itu, mulai dirintis Pak Biantoro 2 periode ini. Perkembangannya sudah luar biasa, makanya saya sangat wanti-wanti perkembangannya sudah dirintis dengan susah payah seperti ini, para direksi yang baru ini, supaya menjaga dan lebih meningkatkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Penegasan seperti apa, Pak, kepada PDAM sendiri? Penugasannya adalah supaya senantiasa meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dan juga pada PDAM ini tidak hanya masalah air bersih yang ditangani, tapi juga diupayakan sudah mulai ada diversifikasi usaha ya. Tidak hanya air bersih, tapi mungkin juga ada usaha-usaha yang lainnya.
Malam telah berganti pagi. Seluruh pegawai PDAM Tirta Dharma Purabaya juga masih berada di River Hill, Tawangmangu. Ya baik, terima kasih. Ini adalah acara rutin yang dilakukan oleh PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun, yaitu selama 2 hari. Pada intinya bahwa PDAM itu melakukan acara peningkatan sumber daya manusia dengan pendekatan wisata cerdas, yang mana pada hari dilakukannya pada hari Jumat sampai dengan Sabtu. Dan kegiatan ini juga dibantu oleh Bironya Pesona Wisata. Dan yang jelas bahwa inti dari kegiatan ini untuk mendukung kegiatan perusahaan selama 5 tahun ke depan, dan juga untuk kesiapan sumber daya manusia di PDAM Kabupaten Madiun. Untuk target ke depan seperti apa ini, Pak? Target ke depan bahwa PDAM paling tidak harus satu siap secara sumber daya, yang kedua bahwa PDAM harus siap untuk melakukan diversifikasi usaha-usaha yang lainnya, yang mana kegiatan ini juga termasuk bagian untuk mendukung kegiatan tersebut. 2, 3. Pagi hari usai sarapan alias breakfast, kami kemudian langsung diajak oleh teman-teman pesona wisata Tour and Travel untuk menuju ke lokasi berikutnya dengan seragam berwarna hijau Tosca. Kami mulai melakukan perjalanan untuk menuju ke wilayah Grojogan Sewu. Lokasi Grojogan Sewu dengan tempat kami menginap tidaklah jauh. Membutuhkan waktu sekitar 10 menit, kami telah sampai di pintu masuk 2 Grojogan Sewu. Grojogan Sewu berasal dari bahasa Jawa, yaitu grojogan berarti air terjun dan sewu yang berarti 1000. Dan penamaan ini bukan karena air terjunnya yang berjumlah 1000, melainkan berasal dari 1000 pecah atau satuan jarak yang digunakan pada zaman dahulu untuk mengukur ketinggian air terjun. 1 pecah sama dengan 1 telapak kaki orang dewasa. Grojogan Sewu sendiri memiliki tinggi sekitar 80 meter. Di tempat wisata alam Grojogan Sewu memiliki 2 pintu masuk, yaitu melalui jalur atas dan jalur bawah. Jika kita melewati jalur atas, maka kita harus menuruni puluhan anak tangga untuk sampai di lokasi air terjun. Sedangkan jika kita melewati jalur bawah, maka kita akan melewati sebuah jembatan yang terkenal memiliki mitos tentang cinta. Nah, mitos mengenai jembatan ini adalah apabila sepasang kekasih yang belum menikah melewati jembatan ini, maka hubungan mereka akan berakhir. Walaupun ternyata jembatan tersebut malah menjadi salah satu spot foto romantis di Grojogan Sewu. selamanya, di sini 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 selamanya. Ku bahagia
Puas menikmati destinasi wisata Grojogan Sewu, kami langsung kembali ke hotel untuk selanjutnya menuju ke lokasi terakhir, yakni Pusat Grosir Solo atau sering disebut PGS. Pusat Grosir Solo atau PGS adalah pusat belanja yang terletak di pusat kota Surakarta, yaitu di daerah Gladak. Dan pedagang-pedagang di PGS melayani pembelian baik secara grosir maupun eceran untuk aneka produk sandang, terutama batik di kota Solo. PGS merupakan salah satu pusat perbelanjaan batik cukup besar dan lengkap di kota Solo. Pusat Grosir Solo telah berhasil menjadi pusat perbelanjaan bagi produk-produk tekstil dan pakaian, jadi terutama produk-produk batik bagi masyarakat kota Solo dan kota-kota lainnya di tanah air. Kenyamanan berbelanja yang diberikan kepada para pengunjung merupakan nilai positif untuk terus meningkatkan penjualan bagi tenan-tenan yang telah tergabung di dalamnya. Paduan area belanja dengan area pariwisata yaitu Kompleks Keraton Surakarta Hardiningrat dan Keraton Istana Mangkunegaran Surakarta berhasil mendatangkan pengunjung dengan tingkat konsumsi yang tinggi, terutama pakaian batik yang biasa mereka beli dalam jumlah banyak sebagai buah tangan. Di sekitar PGS tidak hanya baju batik saja yang dapat dijadikan buah tangan, namun juga terdapat jajanan khas yang patut untuk dicoba, yakni serabi Solo. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari kegiatan seperti ini? Yuk, langsung aja ya, kita cari tahu. Target dari pelatihan sistem SDM selama 2 hari di Karanganyar ini targetnya supaya dari per hari PDM terdapatnya setelah kita beri motivasi untuk bisa meningkatkan kinerja daripada pekerjaan dia di lembaga PDM. Dan meningkat secara profesional dalam pelayanan Pak, untuk pelayanan dari pesona wisata sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Pelayanan dari wisata biru cukup baik dari awal hingga pelaksanaan dan ini pulang, baik itu kendaraan maupun konsumsi dan lain-lainnya, tempat sangat memuaskan bagi. Menurut saya luar biasa sekali karena di samping untuk bisa meningkatkan kerjasama tim dan juga menambah pengetahuan sumber daya manusia sendiri untuk wilayah di PDM Madiun sendiri, itu sangat penting sekali untuk ke depannya. Jadi dengan peningkatan pengetahuan itu bisa membuat rekan-rekan motivasi juga untuk kita yang ada di khususnya di wilayah PDM ini untuk menghadapi masa-masa yang akan datang itu bisa lebih baik lagi, tentunya seperti itu. Bagi kami, terutama bagi saya sendiri, mudah-mudahan bisa membawa kami menjadi lebih solid, lebih profesional, bahkan bukan untuk PDM saja, tapi untuk semua jajaran redaksi, pejabat maupun sampai ke staff. Jadi bisa diharapkan nanti PDM bisa semakin lebih maju, lebih sejahtera, supaya ke depan pelayanan pun juga semakin meningkat. Nah, pemirsa, Pusat Grosir Solo hingga serabi yang nikmat mengakhiri Melaku-Melaku episode kali ini ya. Jangan lupa saksikan selalu Melaku-Melaku makin seru setiap hari Sabtu pukul 4 sore hanya di JTV Madiun. Kunjungi website kami di www.jtvmadiun.com, follow and mention Instagram JTV Madiun, #Melaku-Melaku makin seru. Sampai jumpa lagi ya, bye-bye.